Kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang ini aku harus nanya sama Dai Raja nih. Seorang musafir juga. Masya Allah sedang dari Makassar ke Saya dari Jakarta. Makassar. Oh benar, musafir. Benar. Doanya diterima. Amin ya Diijabah. Allah, amin. Dai, kalau misalnya oleh-oleh selanjutnya ini benar nggak nih kalau kita yang dilakukan oleh ahli waris atau pasangannya ini akan membuat keluarga yang ditinggalkan tuh mendapat pahala. Itu apa tuh yang harus dilakukan oleh ahli waris atau pasangannya? Oleh-oleh seperti apa Dai Raja? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Sam Habib Mas Soni insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati suatu yang pasti akan datang sama kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak rela, Allah pasti akan menjemput kita. Cuman yang jadi pertanyaan, siapa yang duluan? Sayakah yang belakangan, atau Mas Soni yang duluan? Aduh. Atau saya balik Mas ya? Ya. Mas Soni yang duluan, saya belakangan. Sama aja sama dong. aja. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Sama aja kalau Sama aja gitu. ya. Iya. Di antaranya lagi apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling banyak ini. Makanya sebelum kita meninggal, kalau ada utang, kasih tahu nih keluarga. Ya. Nih, ini juga akan bermasalah nanti di yaumil akhir. Jangan kan di yaumil akhir dalam kubur. Orang yang punya utang. Makanya sebelum meninggal, sampaikan sama ahli waris. Nah, saya punya utang di tempat ini. Harus bayar ya, ini harta warisan saya. Lunasi semua. Kan seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Ketika beliau selesai sholat, ya Allah ampuni dosaku. Dan jauhkan saya dari lilitan utang. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang punya utang itu pasti banyak bohongnya. Pasti banyak bohongnya dan selalu mengingkari janji. Kenapa banyak bohongnya? Karena ketika dia ditagih, pasti kong kali kong ke sana kemari, dia tidak mau melunasi utang. Ngeles aja Ada ya. iya, ada cerita seperti ini. Dia punya utang. Tiba-tiba datang tukang tagih nih ke rumahnya. Ya. Mamanya sembunyi dalam kamar. Kamarnya tidak ada gordennya, tidak ada pintunya, gordennya tidak sampai di lantai. Datang tukang tagih, dia tanya, "Mana mamamu?" Dia bilang lagi ke pasar. Ini anaknya lagi yang diajar berbohong. Ya. Lama enggak baru pulang? Lama insya Allah. Sore baru pulang, bawa-bawa lagi nama insya Allah. Ya kasih tahu mamanya ya, besok lusa kalau pergi di pasar suruh bawa kakinya. Tuh kakinya kelihatan. Wah ini dia. Nah ada dua utang nih. Iya. Utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia. Yang mana harus didahulukan? Nih. Kalau dari Syafi'iyah yang harus didahulukan itu adalah utang kepada Allah yang harus didahulukan. Kalau dari Malikiyah, dari Hanafiyah, beliau mengatakan yang harus didahulukan adalah kepada sesama manusia. Itu utang. Ya, makanya kalau ada utang cepat sampaikan sama anak kita. Kalau kita sudah punya anak, sampaikan atau berwasiatlah kepada anak kita. Nah, kalau saya meninggal nanti jangan jual ya di samping rumah. Memangnya kenapa Pak? Itu bukan tanahmu tahu. Itu Iyalah, jangan tanahnya dijual. orang. Makanya. Rumah orang. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Makanya itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak terlilit dengan utang. Makanya selalu berdoa, ya Allah jangan sampai punya utang. Pun kalau kita sudah punya utang, terus kita mau bayar tapi tidak punya uang, lain persoalan. Allah tahu. Walaupun kita meninggal di depannya Ka'bah, di dalam Ka'bah, kalau kita punya utang, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara langit dan bumi, ruh tidak diterima oleh Allah. Seperti dikatakan Ustadz Maulana, di yaumil akhir nanti ada orang yang muflis. Muflisnya apa? Punya utang tapi tidak sempat dibayar padahal dia punya harta, maka pahalanya nanti yang akan dipakai membayar. Habis pahalanya, neraka tempatnya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi mau kita meninggal sekalipun yang namanya utang harus tetap dibayar Harus tetap ya. dibayar. Mau itu keturunannya ya Ustadz ya. Keturunan-keturunannya, makanya sampaikan sebelum kita meninggal, sampaikan. Nah, saya punya utang di sini, catat. Catat. Makanya dalam hukum Islam kalau suami yang berutang, tanya sama istri, anak. Nah, ini utang saya. Nah, kalau istri ini tanya sama suami. Cuman kan terkadang begini sekarang
sekarang. Heeh. Kalau istri yang berutang, arisan itu kan utang. Oh, ya. Ya, arisan itu utang. Siapa yang mau bayar kalau besok lusa meninggal? Ya, ya. Cuma biasanya suami istri begini, kalau punya arisan begitu, tidak ditanya sama suami. Tapi kalau giliran pembayaran arisan itu, nggak punya duit, baru Minta. ditanya. Itu dia yang Kebanyakan repot seperti itu Iya, ya. banyak-banyak Baik, seperti terima kasih itu. Dai Raja untuk Iya. penjelasannya. Tuh, kalau misalnya kita punya utang memang harus kita lunasi ya, baik itu keturunan kita nantinya, kalau bisa dikasih wasiatnya tadi yang seperti Dai Raja jelaskan ya. Nah,